Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Tiffany Salnia dengan NIM 1910 1272 20003. Saya dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Davia dengan NIM 19101272200013. Saya dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila dari kelas A01 dengan NIM 19101272200014. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai simpangan baku. Simpangan baku atau yang sering disebut dengan standar deviasi adalah salah satu teknik statistik untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok. Simpangan baku atau standar deviasi juga merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean. Mean itu adalah rata-rata nilai dari sampelnya. Lalu adapun fungsi dari simpangan baku. Simpangan baku ini pada umumnya digunakan oleh para ahli statistik atau orang-orang yang terjun dalam dunia statistik untuk mengetahui sampel data yang mereka ambil apakah dapat mewakili seluruh populasi. Dalam mencari data yang tepat untuk sebuah populasi sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, untuk mempermudah mencarinya, maka dipilih sampel data yang mewakili seluruh populasi. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui nilai yang mewakili seluruh populasi. Adapun langkah-langkah untuk mencari simpangan baku, yang pertama yaitu menghitung nilai dari rata-rata setiap titik data yang ada, lalu menghitung penyimpangan untuk setiap titik data dari rata-ratanya. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari nilai varian. Dan yang terakhir yaitu simpangan setiap titik data dikuadratkan, lalu cari penyimpangan kuadrat individu rata-ratanya. Untuk mencari simpangan baku digunakan rumus dasar simpangan baku itu adalah SD sama dengan akar dari sigma E kuadrat per N. SD itu adalah standar deviasi atau simpangan baku yang dicari. Lalu sigma E kuadrat yaitu jumlah kuadrat semua deviasi atau jumlah kuadrat semua simpangan baku. N adalah jumlah data kasus. Untuk mencari simpangan baku populasi dan simpangan baku sampel itu menggunakan rumus baru lagi ya. Untuk simpangan baku populasi itu menggunakan rumus akar dari sigma dalam kurung xi kurang n kuadrat per n. Lalu untuk rumus simpangan baku sampel, rumusnya yaitu S sama dengan akar dari sigma dalam kurung xi kurang x rata-rata kuadrat per n kurang 1, dimana diketahui bahwa n itu adalah jumlah data, lalu xi itu adalah nilai x ke i. X rata-rata itu adalah rata-rata. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai varians. Seperti yang kalian lihat di layar bahwa terdapat definisi dari varians itu sendiri. Yang mana varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Varians diberi simbol sigma kuadrat untuk populasi dan untuk varian sampel. Varian dan standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran-ukuran keragaman variasi data statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Oleh karena itu, jika salah satu nilai dari kedua ukuran tersebut diketahui, maka akan diketahui juga nilai ukuran yang lain. Nah, pada slide ini kita bisa sama-sama melihat terdapat rumus varians yang ada keterangannya yaitu S kuadrat sama dengan varian, S sama dengan standar deviasi atau simpangan baku, XI sama dengan nilai X ke I, rata-rata, dan N sama dengan ukuran sampel. Dan ini juga merupakan rumus simpangan baku dari turunan varian tersebut. Slide selanjutnya yaitu contoh soal.
Sandi menjadi ketua dalam anggota ekstrakurikuler mendapatkan tugas untuk mendata tinggi badan keseluruhan anggotanya. Data yang telah dikumpulkan Sandi ialah sebagai berikut: 167, 172, 170, 180, 160, 169, 170, 173, 165, dan 175. Dari data di atas, hitunglah simpangan bakunya. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa ukuran sampel ada 10 dan ukuran sampel tersebut dikurang 1 menjadi 9. Ukuran sampel nilai X ke I adalah 1701 dikuadratkan dan hasilnya adalah 2893401. Dengan demikian, jika dimasukkan ke dalam rumus varian, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Simpangan baku sama dengan ukuran sampel dikali XI kuadrat dikurang XI dibagi ukuran sampel dikali ukuran sampel dikurang 1. Lalu dimasukkan angkanya menjadi 10 dikali 289.613 dikurang 2893401, lalu 10 dikali 9 hasilnya menjadi 2729 dibagi 90 dan hasilnya menjadi 30,32. Nilai varian dari data yang dikumpulkan Sandi adalah 30,32. Untuk menghitung simpangan bakunya, kita hanya perlu mengkuadratkan nilai varian sehingga menjadi akar 30,32 sama dengan 5,51. Jadi nilai simpangan baku dari soal di atas adalah 5,51. Kesimpulan dari materi ini adalah varians dipakai untuk melihat pola variasi yang ada di dalam sampel. Semakin besar nilainya, semakin banyak variasi datanya yang mengakibatkan data menjadi tidak akurat. Standar deviasi merupakan berfungsi langsung dari varian, sama seperti varian standar deviasi berfungsi memperlihatkan pola sebaran data dan variasi sebaran antar data. Keseluruhan alat uji di atas sebenarnya memiliki satu tujuan, yaitu mengetahui pola sebaran data yang akan memberikan gambaran mengenai karakter sampel. Apakah cukup konsisten untuk dapat diterima sehingga sebagai karakter sampel yang sebenar-benarnya, sehingga informasi ini dapat digunakan sebagai bahan atau pijakan untuk mengambil suatu keputusan dalam konteks perindustrian, entah itu bidang marketing, quality, rekayasa produk, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.